Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa PGMI kelas 6C yang terdiri dari Saiful Anwar, Sukma Ayatul Hayati, dan Tina Rosita akan mencoba menjelaskan perihal pemecahan masalah matematika menggunakan strategi membuat pola. Adapun yang pertama yaitu penjelasan perihal pemecahan masalah. Hudojo pada tahun 1988 menyatakan bahwa di dalam matematika, suatu soal atau pertanyaan akan menjadi masalah apabila tidak ada aturan atau hukum tertentu yang dapat segera digunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan juga dapat menjadi masalah ketika seseorang tidak segera menyelesaikan masalahnya atau seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah dengan prosedur yang sudah ditentukan. Apabila seseorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seseorang itu telah memiliki suatu kemampuan dan pengetahuan baru. Kemampuan dan pengetahuan baru tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang relevan. Semakin banyak masalah yang dapat diselesaikan, maka seseorang itu akan semakin banyak memiliki kemampuan yang dapat membantunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Next. Sekarang adapun strategi membuat pola. Strategi pemecahan masalah dengan cara membuat pola merupakan salah satu dari strategi pemecahan masalah matematika yang efektif yang biasa digunakan untuk menjawab permasalahan dalam proses pemecahan masalah matematika. Untuk menerapkan strategi ini, kita harus benar-benar memahami dulu masalahnya. Kemudian menuliskan apa yang diketahui dan apa yang harus dicari dari masalah tersebut. Selanjutnya, membuat pola jawaban dari masalah tersebut. Pola dapat memudahkan kita untuk merumuskan aturan dan memprediksi hasil. Masalah yang pemecahannya dengan mencari pola sering membutuhkan perbuatan tabel dan daftar, serta menggunakan strategi menebak dan mengecek. Adapun tahapan pemecahan masalah, yaitu yang pertama ada memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga ada melaksanakan pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu melihat kembali. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sukma. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh dari strategi membuat pola. Nah, di sini soalnya adalah lengkapi data berikut. Datanya adalah 2, 5, 11, 23. Tentukan 5 bilangan berikutnya dari data tersebut. Penyelesaian masalahnya, next. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah memahami masalah. Diketahui datanya adalah 2, 5, 11, dan 23 yang diketahui. Lalu yang ditanyakannya adalah tentukan 5 data berikutnya. Selanjutnya, setelah memahami masalah, kita akan merencanakan pemecahan masalah. Di sini, pemecahan masalahnya menggunakan strategi membuat pola. Next. Nah, selanjutnya, kita akan melaksanakan pemecahan masalah. Di sini datanya adalah 2, 5, 11, dan 23. Nah, kita tentukan selisih pada bilangan-bilangan tersebut. Selisih pada bilangan 2 ke 5 adalah 3, selisih pada bilangan 5 ke 11 adalah 6, selisih pada bilangan 11 ke 23 adalah 12. Nah, dapat kita ketahui bahwa pola bilangan di atas adalah ditambahkan dengan bilangannya sendiri, lalu ditambah 2. Nah,
Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan coba menghitungnya. Benar atau tidak. Nah, pada bilangan 2 misalnya. 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Betul. 2, pada bilangan 5. Maaf. 5 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 11. Dan pada bilangan 11, yakni 11 ditambah 11 ditambah 1 sama dengan 23. Maka diperoleh pola N dikali 2 ditambah 1, di mana N adalah bilangan yang dihitung, yakni bilangan 2, 5, 11, dan 23. Nah, kita akan mencari bilangan berikutnya setelah angka 23. Di sini kita akan mencari angka setelah 23, yakni kita menghitung 23 dikali 2 ditambah dengan 1, yakni hasilnya adalah 47. Selanjutnya kita akan menghitung setelah 47. 47 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 95. Lalu 95 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 191. Lalu 191 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 383. Dan 383 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 767. Sehingga urutan datanya adalah 2, 5, 11, 23, 47, 95, 191, 383, 767. Dengan 5 bilangan yang ditanyakan adalah dari 47 sampai 767. Nah, selain pola di atas, data juga dapat diperoleh dengan menjumlahkan pola selisih, yakni pola selisihnya adalah 2 kali, ini adalah bukan jarak ya, tapi selisih, 2 kali selisih sebelumnya. Jadi, N dikali 2. N-nya itu adalah bilangan untuk selisihnya itu. Namun, pada bilangan ini, jadi harus ditentukan terlebih dahulu bilangan pertamanya, bilangan kedua, dan seterusnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya next. Untuk pola kedua ini, kita akan mencoba melihat kembali apakah benar bilangannya itu seperti yang tadi ataukah salah gitu ya. Nah, bilangan terakhir ditambah 2 kali selisih sebelumnya, yang tadi N dikali 2, N-nya itu adalah selisih sebelumnya. Nah, selisih pada bilangan 2 ke 5 adalah 3, selisih pada bilangan 5 ke 11 adalah 6, selisih pada bilangan 11 ke 23 adalah 12. Nah, kita akan masukkan polanya atau rumusnya itu. Jadi 23 ditambah N dikali 2, N-nya itu adalah bilangan selisih sebelumnya. Sebelum angka 23 adalah selisihnya itu 12, jadi dimasukkan ke 12. Jadi dimasukkan 12 dikali 2 sama dengan 23 ditambah 24 sama dengan 47. Lalu selanjutnya 47 ditambah selisih sebelumnya adalah 24, maka dimasukkan 24 ditambah 24 sama dengan 47 ditambah 48 sama dengan 95. Lalu 95 ditambah selisih sebelumnya adalah 48 ditambah 48 atau 48 dikali 2 itu sama saja. Sama dengan 95 ditambah 96. Dari 48 ditambah 48. Jadi sama dengan 191. Lalu 191 ditambah 96 ditambah 96, karena selisihnya sebelumnya adalah 96, maka sama dengan 191 ditambah 192, sama dengan 383. Dan terakhir, 383 ditambah 192 ditambah 192, sama dengan 383 ditambah 384, sama dengan 767, sehingga urutan datanya adalah 2, 5, 11, 23, 47, 95, 191, 383, dan 767. Dengan data 5 data setelah 23 adalah 47, 95, 191, 383, dan 767. Maka pola
1 dan 2 itu dapat digunakan untuk menentukan 5 selisih data setelah angka 23 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sukma. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Tina, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk contoh soal nomor 2, yaitu coba perhatikan barisan bilangan berikut ini. Barisan bilangannya adalah 1, 8, 81, 1024, dan seterusnya. Tuliskan satu suku berikutnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, memahami masalah, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahuinya, yaitu suatu barisan bilangan adalah 1, 8, 81, 1024, dan seterusnya. Yang ditanyakannya adalah tuliskan satu suku berikutnya. Kemudian merencanakan pemecahan masalah menggunakan strategi membuat pola. Lalu untuk melaksanakan pemecahan masalahnya, yaitu kan yang ditanyakan itu adalah suku berikutnya. Dari data tersebut ada 4 suku bilangan, yaitu 1 disebut barisan ke-1, 8 disebut barisan kedua, 81 disebut barisan ketiga, dan 1024 disebut barisan kelima. Nah, yang kita cari ini adalah barisan kelima. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus, misalnya N pangkat N ditambah 1. Nah, untuk mencari barisan kelima ini, kita bisa menggunakan salah satu strategi uji terka, yaitu menggunakan, misalnya menggunakan rumus N pangkat N ditambah 1. Nah, untuk mencari barisan kelima ini, kita perlu tahu angka 1, kemudian 8, kemudian 81 itu polanya bagaimana. Nah, kita buktikan menggunakan rumus N pangkat N ditambah 1. Misalnya untuk barisan ke-1, dimasukkan rumus menjadi 1 pangkat 1 ditambah 1, sama dengan 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 pangkat 2 jika diuraikan menjadi 1 kali 1, hasilnya 1, yaitu sama dengan suku barisan bilangan pertama, yaitu 1. Kemudian suku berikutnya yaitu 8. Dari mana 8? Kita coba menggunakan rumus yang tadi, N pangkat N ditambah 1. Karena 8 adalah barisan kedua, maka angka 2-nya ini yang menggunakan rumus N pangkat N ditambah 1. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi dibuktikan ya, apakah benar gitu menggunakan pola ini, pola dengan rumus N pangkat N ditambah 1. Pada angka 2 menjadi 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ternyata benar, hasilnya adalah 8, sama dengan soal. Kemudian barisan angka ketiganya yaitu 81. Mengapa bisa 81? Nah, karena 81 ini kita misalkan menjadi barisan ketiga. Berarti angka 3 ini digunakan rumus N pangkat N ditambah 1. Menjadi 3 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 3/4. 3/4 jika diuraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya benar 81. Kemudian 1024. 1024 ini dari mana polanya? Karena 1024 ini adalah barisan keempat, kita coba hitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu N pangkat N ditambah 1 menjadi 4 pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 5. Jika diuraikan menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, ternyata benar hasilnya 1024. Nah, untuk menghitung
nilai bilangan kelima atau suku bilangan kelima, kita juga bisa menggunakan pola yang tadi, yaitu 5 pangkat 5 ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 6. Jika diuraikan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 15.625. Jadi, untuk menentukan suku kelima itu atau suku selanjutnya, bisa digunakan rumus N pangkat N ditambah 1, dan hasilnya itu adalah 15.625. Kemudian untuk proses melihat kembali, kita bisa menghitung kembali 5 pangkat 6 ini apakah benar 15.625 dengan cara menguraikannya, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikalikan ya sebanyak 6 kali. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tina. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke latihan soalnya. Teman-teman bisa latihan soal dengan soal ini. Boleh diperlihatkan soalnya? Ya, saya bacakan soalnya. Laura diberi peternakan semut oleh kakek neneknya untuk ulang tahun ke-13. Peternakan ini bisa menampung total 100.000 semut. Peternakan yang diberikan kepada Laura memiliki 1.500 semut. Jika jumlah semut di peternakan pada hari setelah ulang tahun Laura adalah 3.000 dan jumlah semut setelah hari itu adalah 6.000 semut, dalam berapa harikah peternakan Laura ini akan penuh? Ya, silakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa untuk latihan juga buat teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.